Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala ala taufiqihi wa amtinanih wa ma bikum min ni'matin faminallah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu kemungkaran. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah telah menjadikan teladan yang baik dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya segala kebaikan. Dan beliau pun juga telah memperingatkan dari segala hal-hal yang mendatangkan keburukan bagi seorang hamba. Dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna, menyempurnakan syariat-syariat terdahulu. Maka penting bagi setiap mukmin, setiap mukminah untuk mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal penting yang sudah seharusnya diperhatikan oleh setiap mukmin dan mukminah adalah teladan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian beliau. Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kesehariannya. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada umatnya ketika telah
masuk pergantian siang menuju malam hari, atau ketika waktu siang telah berganti dengan waktu malam. Ketahuilah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, bahwa waktu malam itu ditandai dengan ghurubus syams, terbenamnya matahari. Ketika matahari terbenam, ada beberapa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sunnah tersebut yang pertama adalah minas sunnati kaffus sibyan awwal al-maghrib. Di antara sunnah adalah melarang anak-anak kecil awwal al-maghrib, atau menahan mereka untuk tidak keluar rumah di awal maghrib, awal terbenamnya matahari. Di mana ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, sebagaimana di antara sunnah lainnya adalah ighlaqul abwab, menutup pintu-pintu rumah, menutup jendela di awal terbenamnya matahari. Dan hendaknya senantiasa berupaya mengingat, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, hal ini menunjukkan, kedua, tuntunan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga anak-anak kita dari gangguan syaitan dan juga dari gangguan jin, di mana kita diperintahkan untuk menahan mereka agar tidak keluar dari rumah di awal terbenamnya matahari, di awal maghrib, untuk menjaga mereka dari pengaruh buruk yang dapat dilakukan oleh syaitan ataupun dilakukan oleh jin pada waktu tersebut. Sebagaimana dengan menutup pintu pada waktu tersebut dan juga mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut, ini juga merupakan upaya untuk mencegah, menghalangi gangguan syaitan dan juga gangguan jin. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna asyayatina tantashiru hina idzin fa idza dhahabat sa'atun minal laili fakhalluhum wa aghliqul abwab wadhkuru ismallah fa inna asyaitana la yaftahu baban mughlaqan wa junhul laili huwa iqbaluhu ba'da ghurubis syams. Wa fi riwayatin li Muslimin, la tursilu fawashiyakum wa sibyanakum idza ghabatis syams hatta tadhhaba fahmatul isya fa inna asyayatina
tanba'ithu idza ghabatis syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana junhul laili." Yang dimaksud dengan junhul laili di sini adalah iqbaluhu ba'da ghurubisy syams. Ketika malam itu sudah mulai datang. Setelah terbenamnya matahari dan malam sudah mulai datang, fakuffu sibyanakum. Kata Nabi SAW, tahan anak-anak kalian. Jangan biarkan mereka berkeliaran. Jangan biarkan mereka itu berkeliaran di luar rumah. Fa inna syaitana tantashiru hina idzin. Karena pada waktu tersebut syaitan berkeliaran. Ketika terbenam matahari dan malam sudah mulai menyingsing, maka pada waktu tersebut syaitan juga berkeliaran. Fa idza dhahabat sa'atun min laili fakhalluhum. Maka apabila telah berlalu saat atau telah berlalu waktu malam, malam sudah mulai berlalu, tidak lagi baru masuk waktu malam, fakhalluhum, maka biarkanlah mereka. Ketika awal matahari terbenam dan malam baru mulai datang, maka tahan mereka. Jangan biarkan anak-anak itu berkeliaran. Nah, kalau sudah mulai malam sudah mulai berlalu atau telah zahabat sa'atun minal lail, maka biarkanlah mereka. Wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu rumah. Wadhkurusmallah, dan berzikirlah, ingatlah nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak akan dapat membuka pintu yang tertutup. Ini di antara faidah di sini, Nabi SAW perintahkan kita untuk memperhatikan anak-anak. Jangan sampai kita membiarkan mereka berkeliaran pada saat terbenamnya matahari dan pada awal mula masuknya waktu malam. Karena pada waktu tersebut syaitan berkeliaran. Dan kita juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menutup pintu-pintu rumah dan berzikir mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lainnya, la tursilu fawasyiakum. Jangan kalian lepaskan, jangan kalian biarkan berkeliaran fawasyiakum. Al-fawashi, makna dari al-fawashi ini adalah jamak dari kata al-fashiyah. Dan al-fashiyah ini maknanya adalah kullu muntashirin minal mal. Seluruh hewan ternak yang berkeliaran. Seperti onta, atau seperti kambing, seperti sapi. Hewan ternak yang kita miliki. Ketika matahari terbenam, ketika awal mula datang waktu malam, Rasulullah SAW melarang kita untuk membiarkannya berkeliaran, bertebaran. La tursilu fawasyiakum wasibyanakum. Begitu juga jangan biarkan anak-anak kalian itu untuk berkeliaran. Idza ghabatis syams. Ketika matahari itu sudah mulai terbenam. Hatta tadhhaba fahmatul isya. Riwayat Muslim ini
memberikan penjelasan dari apa yang terdapat di dalam riwayat sebelumnya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana di situ disebutkan fa idza dzahabat sa'atun minal lail. Kalau telah berlalu sesaat dari malam, di sini disebutkan secara umum. Di dalam riwayat Muslim ini disebutkan hatta tadhhaba fahmatul isya. Hatta tadhhaba fahmatul isya. Dan yang dimaksud dengan fahmatul isya di sini adalah zulmatuha. Artinya sudah dipastikan benar-benar masuk waktu malam. Setelah sholat isya itu sudah benar-benar gelap. Berbeda ketika awal malam, ketika matahari baru terbenam dan malam baru mulai datang, belum terlalu gelap. Setelah waktu isya baru kita sudah melihat bagaimana suasana saat itu sudah benar-benar gelap. Nah, pada saat itu hatta tadhhaba fahmatul isya, pada saat itu fa inna syaitan, kata Nabi SAW, kenapa kita dilarang untuk membiarkan hewan ternak berkeliaran, dilarang untuk membiarkan anak-anak kita itu berkeliaran? Rasulullah mengatakan fa inna syayatina tanba'itsu idza ghabatis syams. Karena syaitan pun akan keluar bertebaran ketika matahari itu terbenam, hatta tadhhaba fahmatul isya, hingga benar-benar telah hilang matahari tersebut dan telah datang kegelapan setelah waktu isya. Di sini disebutkan makna hatta tadhhaba fahmatul isya. Ada yang menjelaskan bahwa maknanya adalah biiqbalihi wa awwal dhalamihi, yaitu ketika telah benar-benar tampak gelapnya malam setelah waktu isya. Ini pula yang disebutkan oleh Ibnu Athir rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, setelah waktu tersebut, artinya ketika malam sudah benar-benar gelap, maka tidak mengapa kita membiarkan anak-anak untuk bermain ataupun membiarkan mereka keluar jika sekiranya memang ada keperluan. Karena apa? Karena waktu berkeliarannya syaitan itu pun sudah berlalu. Wa qad yufhamu min hadza anna syayatin ba'da hadhil muddah wajadat ma'walaha. Ada pula yang memahami bahwa setelah waktu tersebut syaitan telah mendapatkan tempat kembalinya. Di sini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakuffu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian, jangan biarkan mereka itu berkeliaran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan ai imna'uhum minal khuruji dzalikal waqt, larang mereka jangan sampai mereka keluar rumah pada waktu tersebut, pada saat matahari itu terbenam dan ketika datang awal waktu malam, hingga nanti benar-benar telah gelap. Dan beliau mengatakan fa inna syayatin yantashiru, perkataan Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan itu bertebaran, berkeliaran. Ai jinsus syaitan. Wa ma'nahu annahu yukhafu ala sibyan dhalikal waqt min idha'i syayatin likathratihim hina idhin wallahu a'lam.
Beliau mengatakan fa inna syayatin, yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah jenis syaitan itu sendiri, bukan syaitan tertentu, namun semuanya dari kalangan syaitan. Pada waktu tersebut mereka semuanya berkeliaran dan dikhawatirkan karena banyaknya mereka, maka hal tersebut dapat memberikan pengaruh buruk kepada anak-anak. Maka dari itulah Nabi SAW melarang kita untuk membiarkan anak-anak berkeliaran pada waktu tersebut. Kemudian ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di antara hikmah kenapa kita dilarang untuk membiarkan anak-anak berkeliaran pada waktu-waktu tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berkata, lianna harakatahum fil laili amkanu minha lahum fin nahar. Karena pergerakan syaitan di malam hari itu lebih kuat, lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan pergerakan mereka atau pengaruh buruk yang mereka lakukan di waktu siang. Pengaruh buruk gerakan yang mereka lakukan di waktu malam itu lebih daripada pergerakan ataupun pengaruh yang dapat mereka berikan di waktu siang. Lianna dhalama ajma'u lil quwa syaitaniyah min ghairihi. Karena kegelapan itu lebih kuat bagi pengaruh-pengaruh syaitaniyah. Maka antum lihat ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya dengan syaitan itu umumnya dilakukan di malam hari. Praktek-praktek sihir juga umumnya dilakukan di waktu malam. Kemudian beliau juga mengatakan, wa kadzalika kullu sawad, dan demikian pula halnya dengan segala sesuatu yang hitam. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, beliau berkata, wa fil hadithi al-amru bi ghalqil abwab minal buyuti fil lail. Dalam hadis ini terdapat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya untuk menutup pintu-pintu rumah. Terdapat perintah untuk menutup pintu-pintu rumah di malam hari. Wa tilka sunnatun ma'murun biha, dan itu adalah merupakan sunnah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rifqan bin nas. Dan Nabi SAW memerintahkan hal yang demikian sebagai bentuk kecintaan beliau, perhatian beliau, kasih sayang beliau terhadap manusia. Rifqan bin nas li syayatinil insi wal jin. Agar dapat hal tersebut diperintahkan oleh Nabi SAW sebagai bentuk kasih sayang beliau, agar jangan sampai mereka mendapatkan hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh syaitan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Wa amma qawluhu fa inna syaitana la yaftahu baban ghalqan wa la yahullu wika'an. Adapun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup dan tidak dapat masuk ke dalam tempat yang tertutup, bejana yang tertutup. Fadzalika i'lamun minhu wa ikhbarun an ni'amillahi azza wa jalla ala ibadihi minal ins idh lam yu'ta quwwatan ala fathi bab. Ini kata beliau adalah merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala
pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah memberikan nikmat kepada manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dari kalangan manusia. Karena Allah tidak memberikan kekuatan kepada syaitan untuk dapat membuka pintu. Ini adalah berita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada manusia dengan tidak memberikan kekuatan kepada syaitan untuk dapat membuka pintu dan tidak dapat masuk ke dalam tempat penampungan yang tertutup. Syaitan juga wala kasyfa'ina. Syaitan juga tidak dapat membuka penampungan yang terbuka, yang tertutup. Wa annahu qad hurima hadhil asya. Dan Allah telah mengharamkan itu semuanya bagi syaitan. Artinya Allah tidak berikan kekuatan bagi syaitan untuk dapat melakukan itu semuanya. Sehingga mereka tidak dapat menyakiti manusia. Wa in kana qad u'tiya ma huwa aktsaru minha minat takhallul wal wuluj haitsu la yalijul ins. Walaupun syaitan itu juga telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan lainnya yang lebih banyak. Seperti syaitan itu dapat menyelinap masuk ke tempat-tempat yang mana manusia tidak dapat masuk ke dalamnya. Salah satu contohnya Nabi SAW menyebutkan fa inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir sesuai dengan aliran darah manusia. Walaupun syaitan diberikan kemampuan yang demikian, akan tetapi Nabi SAW menyebutkan bahwa syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini kepada manusia dan Allah mengajarkan kepada mereka hal-hal yang dengannya mereka dapat membentengi diri mereka dari syaitan. Wa qala al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa yusannu idza janna al-lailu taghtiyatul ina walau bi'ardi 'udin wa ika'us siqa wa ighlaqul abwab musammiyan Allah taala fi tsalatsah wa kaffis sibyan wal mashiya awwala sa'atin min al-lail wa itfa'ul masabih lin-naum. Beliau mengatakan disunnahkan, dituntunkan bagi kita apabila telah masuk waktu malam untuk menutup bejana, walaupun itu dengan sebatang ranting. Wa ighlaqul abwab, dan kita juga disunnahkan untuk wa ika'us siqa, menutup tempat-tempat penampungan air, menutup pintu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam 3 hal tersebut, yaitu ketika apa? Ketika menutup bejana atau ketika menutup tempat penampungan air dan ketika menutup pintu. Kita juga disunnahkan untuk membaca, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan bismillah. Dan Nabi SAW juga telah menjelaskan bahwa ketika seorang itu masuk ke dalam rumahnya dan dia membaca bismillah, maka syaitan akan berkata kepada pasukan-pasukannya, kalian tidak ada tempat tinggal kalian malam hari ini di sini. Begitu juga kata Al-Khatib Asy-Syarbini, juga disunnahkan wa kaffus sibyan wal masyiyah awwala sa'atin minal lail. Kita juga disunnahkan
dianjurkan untuk tidak membiarkan anak-anak kita itu berkeliaran. Begitu juga hewan ternak. Jangan kita biarkan berkeliaran di awal waktu malam ketika matahari baru terbenam. Dan kita juga diperintahkan untuk mematikan lampu. Ya, mematikan lampu ketika hendak tidur. Kemudian ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, di antara sunnah lainnya yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat rakaataini qabla al-maghrib. Ini juga sunnah. Salat 2 rakaat sebelum maghrib. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sallu qabla salatil maghrib. Qala fi tsalitsah liman syaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Sallu qabla salatil maghrib. Salatlah sebelum salat maghrib. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal yang demikian. Dan kemudian beliau pun mengatakan pada ucapan beliau yang ketiga kalinya, beliau berkata, liman syaa. Bagi siapa saja yang ingin melakukannya di antara kalian. Hal ini ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Jangan sampai apa yang beliau perintahkan tersebut justru memberatkan umatnya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad ra'aitu kibara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya 'indal maghribi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, sungguh aku telah melihat kibar ashabin Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang senior, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senior, aku melihat mereka yabtadiruna as-sawariya 'indal maghrib. Mereka berlomba-lomba untuk mencari tiang-tiang di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadikannya sebagai sutrah untuk salat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau juga mengatakan, kunna bil Madinah fa idza adzana al muadzinu li salatil maghrib ibtadarus sawariya. Kata Anas bin Malik, kebiasaan kami di Madinah, kunna bil Madinah, kami di Madinah apabila muadzin telah mengumandangkan azan untuk salat maghrib, artinya setelah selesai azan berkumandang, azan maghrib berkumandang, maka kami ibtadarus sawariya, segera menuju ke tiang-tiang yang ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayarka'una raka'ataini. Kemudian kami pun atau mereka melakukan salat dua rakaat. Hatta inna rajula al-ghariba, sampai-sampai orang asing,
La yadkhulul masjida fayahsibu anna salata qad sulliyat. Sampai-sampai orang asing apabila masuk ke dalam masjid, dia mengira bahwa salat maghrib sudah selesai. Karena melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum berlomba-lomba melakukan salat sunnah sebelum maghrib. Sampai-sampai orang asing apabila masuk ke dalam masjid, dia bisa jadi mengira bahwa salat maghrib sudah selesai. Anna salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima. Sampai-sampai mereka beranggapan bahwa salat itu sudah selesai karena amat sangat banyak orang-orang yang melakukan salat sunnah tersebut. Apa yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum ini menjelaskan bagaimana para sahabat benar-benar berupaya untuk menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan sutrah ketika salat. Di mana di sini Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyebutkan yabtadiruna sawariya. Para sahabat itu bersegera mencari apa? Mencari tiang. Mencari tiang untuk melaksanakan salat 2 rakaat tersebut. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan wa fis sahihain an Abdullah al-Muzani radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sallu qabla al-maghrib qala fi dzalika liman syaa karahatan an yattakhidhaha an-nasu sunnah wa hadha huwa as-shawab annahuma sunnatani mandubun ilaihima wa laysata bisunnatin ratibatin kasairis sunanir rawatib. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abdullah al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sallu qabla al-maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Dan pada ucapan beliau yang ketiga, beliau berkata liman syaa, bagi siapa saja yang ingin melakukannya. Hal tersebut dikatakan oleh Nabi SAW karena tidak ingin agar manusia itu terbebani dan menjadikannya sebagai sunnah, yaitu sunnah ratibah, sunnah rawatib. Wa hadza huwa shawab, kata Ibnul Qayyim, dan inilah yang benar, bahwa 2 rakaat sebelum maghrib itu adalah sunnatani mandubun ilaihima. 2 sunnah yang diajarkan atau yang dimotivasi kita untuk melakukannya. Walaysata bisunnatin ratibah, dan itu tidak termasuk ke dalam sunnah rawatib. Begitu pula ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, di antara hal lainnya adalah kita disunnahkan untuk salat 2 rakaat antara azan dengan iqamah. Baik wa sawa'an kanat hatani raka'atani ratibatan kal fajr. Baik 2 rakaat ini adalah kita lakukan sebagai 2 rakaat sebelum fajar atau 2 rakaat sebelum zuhur, dan itu sudah cukup. Artinya tidak perlu mengkhususkan 2 rakaat tersendiri antara azan dan iqamah. Artinya kalau sekiranya kita mendengarkan azan, maka antara azan dengan iqamah tersebut kita dapat melakukan sunnah rawatib, dan itu juga dianggap
2 rakaat yang dilakukan antara azan dan iqamah. Jadi tidak perlu melakukan 2 salat sekaligus. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salah. Qalahuma thalathan. Qala fi thalithah liman syaa. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antara 2 azan, artinya antara azan dengan iqamah itu ada salat. Ada salat yang disunnahkan bagi kita untuk melaksanakannya. Dan ini diucapkan oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Dan pada ucapan ketiga beliau berkata liman syaa, bagi siapa yang ingin melakukannya. Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-masyru'u likulli muslimin, al-masyru' likulli muslimin an yusalliya rak'ataini bainal adhanain. Sawa'an kanat ar-rak'atani ratibah atau ghaira ratibah. Yang disyariatkan bagi setiap muslim, kata beliau, adalah untuk melakukan salat 2 rakaat antara azan dan iqamah. Yang disyariatkan bagi setiap muslim untuk melaksanakan 2 rakaat antara azan dengan iqamah. Baik itu 2 rakaat tersebut adalah sunnah rawatib ataupun ghairu rawatib. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salah, baina kulli adzanaini salah. Karena Nabi SAW menyebutkan antara azan dan iqamah itu ada salatnya, antara azan dan iqamah itu ada salatnya. Kemudian kata Syekh bin Baz, wa hadza ya'ummu jami'as salawat. Ini mencakup seluruh salat. Wal muradu bil adzanain, dan yang dimaksud dengan al adzanain di sini adalah al adzan wal iqamah, yaitu adzan dan iqamah. Fadalla hadzal hadits wa ma jaa fi ma'na ala syar'iyyati salati ar-rak'atain bainal adzanain. Maka hadis ini dan juga hadis-hadis yang semakna dengannya menunjukkan tentang adanya syariat melaksanakan salat 2 rakaat antara azan dan iqamah. Wa idza kanat ratibah ka sunnatil fajr wadh-dhuhri kaffat. Kalaupun sekiranya dan apabila sekiranya dia telah melakukan 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat sebelum salat zuhur, maka sungguh itu sudah cukup. Artinya tidak perlu melakukan salat lainnya. 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sebelum zuhur yang dia lakukan itu sudah cukup. Kemudian di antara sunnah lainnya, ini sunnah yang keempat, dari waktu terbenamnya matahari. Tadi kita sudah sebutkan di antara sunnah-sunnah ketika matahari itu sudah terbenam, di antaranya yang pertama adalah tidak membiarkan anak-anak itu berkeliaran. Kemudian yang kedua, kita disunnahkan untuk apa? Menutup pintu, menutup bejana, begitu juga menutup tempat-tempat wadah penampungan lainnya, dan kita juga dianjurkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah salat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Dan yang keempat, di antara sunnah lainnya adalah yukrahun naumu qablal isya. Tidak disukai seseorang itu tidur sebelum salat isya. Jadi setelah salat maghrib itu tidak
dianjurkan untuk tidur. Berdasarkan hadis Abu Barzakh Al-Aslami radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu ay yuakhir al-isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk mengakhirkan pelaksanaan salat Isya. Qala Abu Barzakh Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata lagi, wa kana yakrahu an-nauma qablaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka apabila tidur sebelum Isya, wal haditha ba'daha, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyukai berbincang-bincang ataupun berbicara setelah salat Isya. Wal illah min karahatin naumi waqtal maghrib, di antara alasan kenapa tidak disukainya tidur pada waktu setelah maghrib sebelum salat Isya, li'anna fi naumihi sababun fi tafwiti salatil Isya. Karena seringkali orang yang tidur sebelum Isya itu menjadi sebab dia terlewatkan salat Isyanya. Jadi karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum Isya. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, berikutnya adalah sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun teladan-teladan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah waktu Isya. Ada beberapa hal yang disunnahkan oleh Nabi SAW, diteladankan oleh Nabi SAW. Di antaranya yang pertama adalah yukrahu al-hadits wal mujalasah ba'daha. Tidak dianjurkan, tidak disukai untuk duduk-duduk berbicara, ngobrol setelah salat Isya. Berdasarkan hadis Abu Barzakh Al-Aslami radhiyallahu anhu yang telah kita bacakan tadi, di mana di situ beliau menyebutkan kana yastahibu ay yuakhiral isya wa kana yakrahu an-nauma qablaha. Rasulullah suka untuk mengakhirkan pelaksanaan salat Isya, dan beliau tidak suka tidur sebelum Isya, dan beliau tidak suka berbicara setelah salat Isya. Namun jika sekiranya ada keperluan untuk berbicara setelah salat Isya, seperti halnya orang yang belajar menuntut ilmu, atau orang yang melakukan suatu amal pekerjaan bagi maslahat kaum muslimin, ataupun hal-hal lainnya di mana di situ ada kebutuhan, ada hajat, maka tidak mengapa apabila dia tidak langsung tidur setelah salat Isya. Di antara dalilnya ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, hadis yang pertama adalah hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmuru ma'a Abi Bakrin fil amri min amril muslimin wa ana ma'ahuma. Hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmuru. As-samar, yasmuru di sini maknanya adalah apa? Tidak tidur langsung setelah salat Isya. Artinya beliau duduk-duduk setelah salat Isya, berbicara setelah salat Isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berbicara setelah salat Isya dengan siapa? Dengan Abu Bakar.
Fil amri min amril muslimin. Membicarakan apa? Membicarakan urusan kaum muslimin. Ini ada maslahatnya atau tidak? Ada. Dalam hadis Abu Barzakh Al-Aslami tadi disebutkan bahwa Nabi SAW tidak suka melakukan pembicaraan atau berbicara ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW duduk berbicara setelah sholat isya bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkait perkara urusan kaum muslimin. Maka untuk menggabungkan dua hadis ini kita katakan bahwa pembicaraan setelah sholat isya itu diperbolehkan jika sekiranya memang di situ ada maslahatnya. Dan yang tidak disukai ini adalah pembicaraan yang tidak ada maslahatnya, yang tidak ada manfaat. Ini hadis yang pertama. Di mana di situ kata Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau telah menjelaskan bahwa Nabi SAW duduk berbicara dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah sholat isya membicarakan perkara kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan wa ana ma'ahuma. Aku juga turut serta bersama mereka berdua. Aku juga bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalil berikutnya adalah hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bittu fi baiti Maimunah lailatan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha li'anzura kaifa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil laili fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqada. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata bittu fi baiti Maimunah. Aku bermalam, menginap, bermalam di rumah siapa? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bermalam di rumah bibinya. Siapa bibinya? Maimunah. Beliau bermalam suatu malam dan pada saat malam tersebut pun Nabi SAW juga tengah berada di rumah Maimunah. Kenapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma melakukan hal yang demikian? Beliau berkata li'anzura kaifa salatu Rasulillah. Untuk melihat bagaimana kiranya salatnya Rasulullah SAW. Lihat, hal ini dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma karena ingin belajar langsung melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di malam hari. Karena ini adalah waktu-waktu yang tidak semua orang dapat melihat apa kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melakukan ini untuk mengetahui apa kiranya yang dilakukan oleh Nabi SAW, bagaimana salatnya Rasulullah SAW di malam hari. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, fatahaddatsa Rasulullah ma'a ahlihi sa'atan thumma raqada. Rasulullah SAW berbincang-bincang, berbicara dengan keluarganya sesaat di malam hari. Baru setelah itu beliau tidur. Ini juga menunjukkan bahwa jika sekiranya hal tersebut dilakukan karena adanya keperluan, adanya kebutuhan, maka hal tersebut tidak terlarang. Nah, kenapa berbicara, ngobrol setelah Isya itu tidak disukai? Di antara sebabnya wallahu taala alam, ketika seorang itu terbiasa atau selalu ngobrol berbicara setelah sholat Isya,
maka di antara dampaknya pasti tidurnya akan terlambat. Maka dikhawatirkan dia tidak dapat melakukan sholat subuh pada waktunya. Tidak dapat melakukan sholat di awal waktunya. Atau di antara dampak lainnya, dia tidak dapat melakukan qiyamul lail, sholat malam yang biasa dia lakukan. Karena itulah Nabi SAW mencela orang-orang yang tidur. Karena itulah Nabi SAW mencela orang-orang yang tidur semalaman dan tidak melakukan sholat malam. Wala yaqumu li salatil lail. Sebagaimana di dalam As-Sahihain, Rasulullah SAW mencela orang-orang yang tidur semalaman penuh dan tidak bangun untuk sholat malam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, beliau berkata, pernah ada yang disebut di hadapan Nabi SAW, itu diantaranya adalah rajulun nama lailatan hatta asbah, orang yang tidur semalaman hingga masuk waktu subuh. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, orang yang tidur semalaman hingga terlewatkan baginya salat subuh, Rasulullah SAW mengatakan, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunai. Itu adalah laki-laki di mana syaitan itu buang air di telinganya. Jadi maksudnya di sini ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, anna sababa karahat al-hadits ba'da al-isya li ghairi hajah li'annahu sababun fi tafwiti qiyamil lail wa rubbama salatal fajr. Jadi maksudnya di sini kenapa ngobrol-ngobrol berbicara setelah salat isya itu tidak disukai, karena hal yang demikian dapat menyebabkan seorang tidak mampu melakukan salat malam, bahkan bisa jadi yang lebih dikhawatirkan lagi adalah dia tidak bangun untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau melarang orang-orang untuk bergadang. Bahkan wa yadribun nas ala dzalik. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan hukuman kepada manusia. Di masa pemerintahan beliau memberikan hukuman pada orang-orang yang masih berkeliaran setelah salat Isya, dan beliau mengatakan, asamaran awwalal lail wa nauman akhirah. Apakah kalian ingin bergadang, bertanggang di awal malam dan di akhir malam kalian justru tidur? Ini ucapan ini diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin memberikan celaan. Seharusnya kalian tidur di awal malam, di akhir malam, di sepertiga malam terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala turun ke langit dunia, justru pada saat itulah seharusnya kalian bangun, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, di antara teladan Nabi SAW setelah salat Isya, yaitu segera tidur dan tidak berbicara, ngobrol-ngobrol setelah salat Isya tanpa adanya hajah. Teladan berikutnya yang kedua yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-afdal fi salatil isya an tuakhkhara ma lam yakun fi dzalika masyaqqa 'alal ma'mumin. Yang lebih utama terkait dengan salat isya ini, lebih utamanya salat isya itu diakhirkan selama hal tersebut tidak memberatkan bagi jamaah. Artinya jamaah sudah paham tentang keutamaan mengakhirkan salat Isya, dan hal yang demikian juga tidak memberatkan bagi mereka. Maka silahkan, boleh imam mengakhirkan salat Isya. Namun jika sekiranya
hal tersebut justru akan memberatkan bagi mereka, atau justru menimbulkan hal-hal dampak buruk lainnya, adanya anggapan ini adalah aliran sesat ataupun yang semisalnya, maka lebih baik di sini adalah apa? Tidak mengakhirkan sholat isya. Sebagaimana di sini juga disebutkan wa hadza ta'khir yushtaratu fihi mura'atul ma'mumin wa ahwalahum. Jadi mengakhirkan salat isya di sini ada syaratnya. Di antaranya adalah memperhatikan kondisi dari makmum. Apakah mereka sudah memahami itu atau tidak? Kalau belum semuanya memahami hal yang demikian, maka tidak perlu kita mengakhirkan salat isya. Karena tidak semestinya seseorang melakukan sesuatu namun justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta dhahaba 'ammatul laili wa hatta nama ahlul masjid thumma kharaja fa shalla faqala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. A'tama di sini maknanya adalah melakukan al-atamah. Al-atamah di sini artinya adalah salat isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat isya pada suatu malam. Hatta dhahaba ammatul lail, hingga malam sudah semakin larut. Wa hatta nama ahlul masjid, dan orang-orang yang di masjid pun sudah tertidur. Tsumma kharaja, maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW keluar pun dan beliau melakukan salat, yaitu salat isya. Kemudian beliau berkata, innahu lawaqtuha. Sungguh ini adalah merupakan waktunya, waktu terbaik untuk melaksanakan salat isya. Dan beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati. Kalaulah sekiranya hal tersebut tidak memberatkan bagi umatku. Artinya hal ini akan dilakukan oleh Nabi SAW jika sekiranya hal tersebut tidak memberatkan. Namun jika sekiranya hal itu justru akan memberatkan, di mana dengan itu mungkin banyak orang yang tidak akan melaksanakan salat isya secara berjamaah, maka tidak mesti seorang imam itu mengakhirkan pelaksanaan salat isya. Dalil berikutnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana di situ wal isya ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yuajjil. Dari Jabir bin Abdullah beliau menyebutkan bahwa salat isya kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktu pelaksanaannya dan kadang-kadang beliau pun menyegerakan pelaksanaan salat isya. Kana idza ra'ahum qad ijtama'u ajjal. Rasulullah SAW kalau beliau melihat para sahabat itu sudah berkumpul di masjid untuk melaksanakan salat isya, maka beliau pun menyegerakan pelaksanaan salat isya. Wa idza ra'ahum qad abta'u akhara. Dan apabila beliau melihat para sahabat belum berkumpul untuk salat isya di masjid, maka beliau pun mengakhirkan pelaksanaan salat isya. Ini hadis yang kedua. Hadis berikutnya, hadis yang ketiga yang juga menunjukkan bahwa Nabi SAW mengakhirkan pelaksanaan salat isya itu adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya ila thuluthil lail au nisfihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah sekiranya tidak memberatkan bagi umatku,
maka aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan pelaksanaan salat Isya hingga sepertiga malam atau hingga setengah malam. Bagaimana kita mengukur sepertiga malam atau setengah malam? Waktu malam itu diawali dengan terbenamnya matahari dan waktu siang diawali dengan terbitnya fajar. Maka coba kita lihat berapa kira-kira rentang waktu antara terbenam dengan terbitnya fajar. Nah, itu kemudian dibagi 3. Ini sebagai perkiraan. Jadi maksudnya di sini ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, ini adalah merupakan waktu yang lebih utama untuk melaksanakan salat Isya, yaitu mengakhirkan pelaksanaan salat Isya jika sekiranya hal tersebut memungkinkan dan tidak memberatkan bagi makmum. Maka berdasarkan hadis ini ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, wanita yang tidak berkewajiban untuk melaksanakan salat secara berjamaah, maka disunnahkan bagi mereka untuk mengakhirkan pelaksanaan salat Isya hingga sepertiga malam. Kalau antara terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar, di sini kita mulai terbenam itu masuknya maghrib itu sekitar setengah 7. Artinya ketika terbit fajar jam 5 itu kurang dari 12 jam. Maka sepertiga malam kalaulah sekiranya salat Isya itu waktu masuknya adalah jam 9.40, atau taruhlah misalkan mendekati jam 8, maka sepertiga malam itu sebelum jam 12, jam 10, jam 11, itu sepertiga malam. Maka sunnahnya bagi wanita yang tidak terikat dengan pelaksanaan salat secara berjamaah, disunnahkan bagi mereka untuk mengakhirkan pelaksanaan salat Isya, karena jika sekiranya itu tidak menyulitkan bagi mereka. Namun jika sekiranya ada kekhawatiran mereka tertidur karena kelelahan, karena kecapean, tertidur hingga telat dalam melaksanakan salat Isya, maka boleh baginya untuk salat di awal waktu. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, ini mungkin pembahasan yang dapat kita sampaikan pada pertemuan di pagi menjelang siang ini, di antara sunnah teladan yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika waktu maghrib terbenamnya matahari, dan juga di antara teladan yang dicontohkan oleh Nabi SAW setelah waktu Isya. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan sunnah teladan yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau tidur. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ya Allah wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.